Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PAUD. Bertemu lagi dengan kami pada acara Postud Podcast tentang PAUD. Perkenalkan, nama saya Septiani Melawati Dewi sebagai moderator. Kali ini kita akan membahas mengenai kurikulum PAUD yang akan dijelaskan oleh Pak Mas Nipa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Pak, pada sore ini kita akan membahas mengenai tentang kurikulum PAUD. Nah, kan pada setiap lembaga itu memiliki kurikulum PAUD-nya. Apa sih kurikulum PAUD itu? Ya, kurikulum itu kan sebenarnya seperangkat rencana. Ya. Itu ada isinya, ada tujuan, ada isi, ada bahan, ya, dan pengaturan-pengaturannya untuk membantu guru dalam mengemas pembelajaran sebenarnya kurikulum itu. Jadi kalau kurikulum ditanyakan kurikulum PAUD yang berkaitan dengan apa sih tujuannya, isinya, bahannya untuk mengajarkan atau membelajarkan anak usia dini itu materi-materi yang sesuai dengan perkembangan anak. Berarti kurikulum itu sesuatu proses kegiatan atau kita dapat belajar mengenai anak tuh melalui kurikulum. Ya, jadi kurikulum itu sendiri sebenarnya sebagai pedoman untuk guru dalam mendidik anak gitu. Walaupun ada kurikulum nasional, tetap lembaga harus satuan PAUD harus tetap membuat kurikulum tingkat satuan pendidikan di tiap-tiap lembaga sesuai dengan karakteristik lembaga tersebut. Nah, itu untuk membantu guru mendidik anak usia dini itu sesuai dengan kelompok umurnya. Ada kelompok umur 3 bulan, 4 bulan misalnya, 1 tahun, 1-2 tahun, sampai 4-5 tahun, dan 5-6 tahun. Untuk kurikulum sendiri itu contohnya seperti apa ya Pak? Ya, kalau sekarang kan masing-masing kan punya kurikulum ya yang mereka buat susun sendiri berdasarkan kurikulum yang berlaku yang diberlakukan oleh pemerintah. Kalau sekarang kurikulumnya misalnya kan sekarang tuh masa transisi juga, ada sebagian lembaga PAUD menggunakan kurikulum 2013, ada yang sudah merembet ke kurikulum Merdeka ya. Nah, itu pemerintah masih memberikan toleransi untuk kesiapan mereka yang menggunakan 2013 bisa beralih ke kurikulum Merdeka. Nah, sekarang bahkan ditegaskan dalam peraturan Permendiknas Ristek itu nomor 12 yang baru terbit tahun 2024, itu kurikulum PAUD itu ditekankan lagi secara resmi oleh pemerintah, dan diharapkan lembaga-lembaga PAUD itu kalau tidak salah pada tahun 2026 tuh harus sudah menggunakan kurikulum Merdeka gitu. Tapi kalau sekarang boleh saja gitu menggunakan 2013, boleh, silakan saja. Atau ada yang memasukkan dengan unsur muatan-muatan sekolah, boleh gitu. Kurikulum 13 juga dengan kurikulum Merdeka juga sebenarnya tidak beda jauh, tidak terlalu jurang jauh, tidak. Hanya mereka kan hanya punya ada 3 kan sebenarnya kurikulum yang mereka itu, nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar literasi, dan STEM gitu kan. Itu ada, dan ada penguatan profil Pancasilanya gitu. Selain itu semuanya ya lingkupnya sama perkembangan anak. Berarti untuk kurikulum KTSP dan kurikulum Merdeka itu tidak ada perbedaannya, tidak terlalu jauh gitu? Oh, tidak. Kurikulum 2013 maksudnya ya. Iya. Kalau KTSP yang dibuat oleh lembaga kan gitu dengan mengacu kurikulum 2013. Nah, sekarang KTSP itu nanti mengacu kepada kurikulum Merdeka, lebih simpel gitu. Jadi tidak menggunakan, kalau 2013 kan ada kompetensi inti, kompetensi dasar harus membuat guru. Kalau sekarang nggak ada lagi, hanya berdasarkan dimensi. Jadi
apa nilai agama dan pendidikan itu ada 4 dimensi di situ. Kemudian jati diri juga ada di 4 dimensi, dikembangnya dari situ. Sedangkan dasar literasi dan STEM itu ada 7 dimensi. Jadi guru tinggal mengembangkan dari situ. Nanti dibuat ininya apa namanya topik-topik pembelajaran di situ. Terus kan sekarang tuh di PAUD, menurut Bapak, PAUD yang kebanyakan PAUD tuh sekarang menggunakan kurikulum apa? Kalau sekarang masih transisi sebagian besar dan memang oleh pemerintah diberikan kesempatan untuk apa kurikulum 2013 karena jadi sebagian informasi terakhir mungkin masih sekitar 80% itu menggunakan kurikulum 2013. Ada juga yang sudah menggunakan muatan baru beberapa persen kurikulum Merdeka gitu. Mungkin ini termasuk nanti kesiapan guru ya dalam ini ya, di kepala sekolah dan lembaga untuk menyusunnya menjadi KTSP itu seperti apa ya kan gitu untuk mengacu kepada kurikulum mereka. Tapi dengan tadi Permendiknasristek tahun 2000 nomor 12 yang sekarang berlaku 2024 yang baru kemarin terbit. Jadi diharapkan semuanya nanti itu menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Terus Bapak untuk selanjutnya, nah kan misalkan di sebuah TK tuh sebelumnya menggunakan kurikulum 13, terus tetapi kan ada perubahan-perubahan yang dari pemerintah untuk mengganti, untuk mengganti ke kurikulum Merdeka. Nah, apa sih tips atau cara mengatasi hal tersebut? Ya, kalau pembelajaran kan mereka membutuhkan perencanaan paling ya. Jadi kalau sebuah kurikulum itu kan nanti dijabarkan dalam program semester. Turun lagi dari program semester itu program RPPM. Rencana pembelajaran mingguan. Ya. Kemudian baru RPPM. Nah, istilah-istilah itu tidak ada lagi di kurikulum Merdeka. Mereka hanya menggunakan modul ajar. Intinya sama gitu. Nah, dalam RPPH memang tidak ada refleksi, tapi demikian yang berbedanya mungkin di situ. Dalam kurikulum mereka ada refleksinya, ya kan. Istilah penilaian di kurikulum 2013 diganti asesmen di kurikulum merdekanya. Jadi, tapi intinya sama gitu. Instrumen penilaiannya sama gitu kan. Mengajarnya juga sama gitu. Kegiatan kalau apa namanya urutan prosedur pembelajaran itu ada pembukaan, kegiatan inti, kemudian penutup, ada recalling, paling ditambah gitu. Itu hanya ada sedikit penambahan penekanan gitu. Yang selebihnya intinya tidak jauh berbeda intinya pembelajaran. Mungkin cukup sekian ya Pak pertanyaan mengenai kurikulum PAUD-nya. Terima kasih untuk waktunya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, untuk teman-teman jangan lupa mengisi post-test dan pre-test yang sudah disediakan di deskripsinya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.